Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulin karim, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ubaid dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam dengan nomor induk mahasiswa 30100123053. Baik, saya mengajukan video ini untuk memenuhi tugas final Sejarah Sains Islam yang saya hormati dosen kita Dr. Muhammad Takbir MPhil. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi biografi Al-Khawarizmi dan penemuan serta karya-karyanya. Baik, perlu kita ketahui bahwasanya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ia merupakan tokoh ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah, yang dimana beliau diperkirakan hidup sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizmi, yang dimana sekarang bisa disebut dengan kota Khiva, Uzbekistan. Dan beliau diperkirakan wafat di kota Baghdad sekitar tahun 850 Masehi. Kemudian Al-Khawarizmi merupakan tokoh ilmuwan yang ahli di dalam bidang ilmu matematika, astronomi, serta geografi. Semasa kecil Al-Khawarizmi sudah ditanamkan di dalam jiwanya semangat dalam mempelajari, menuntut ilmu pengetahuan. Pada saat itu ada kota yang bernama Baghdad, yang dimana kota itu adalah pusatnya ilmu dan perdagangan. Disitulah Al-Khawarizmi menuntut ilmu, dan tercatat ia pernah menjadi anggota Baitul Hikmah, Baitul Hikmah atau Darul Hikmah di kota Baghdad, dan pada saat itu juga merupakan tempat perpustakaan terbesar. Al-Khawarizmi sepanjang hidupnya di sanalah ia mempelajari dan mendalami ilmu alam dan ilmu matematika. Kemudian sepanjang hidupnya ia mengabdikan dirinya di bidang pendidikan dan ilmuwan, dan tercatat sudah banyak karya-karya dan penemuan yang ia sudah torehkan. Kemudian salah satu penemuan penting Al-Khawarizmi ini di dalam bidang ilmu matematika ialah konsep Al-Jabbar, yang dimana Al-Khawarizmi menuliskan sendiri sehingga mempunyai kitab yang bernama Al-Kitab Mukhtasar fi Hisab Al-Jabbar wal Muqabalah, yang dimana konsep Al-Jabbar ini kita bisa rasakan sampai sekarang, yang dimana sekarang ini sudah diwajibkan sampai di sekolah dasar SD, SMP, SMA sudah diwajibkan untuk mempelajari konsep Al-Jabbar. Seperti itu. Tidak hanya itu, Al-Khawarizmi juga menjelaskan dan merumuskan secara detail tentang tabel, sinus, konsisten, dan trigonometri. Maka dari karya-karya di dalam bidang ilmu matematikanya inilah sehingga ia dijuluki di dunia dengan julukan Bapak Al-Jabbar. Kemudian Al-Khawarizmi juga merupakan tokoh ilmuwan muslim yang pertama kali menemukan bilangan angka 0, yang dimana di dalam bahasa Arab angka 0 namanya zifr, Al-Khawarizmi menjelaskan secara detail tentang kegunaan bilangan-bilangan, angka-angka, termasuk angka 0 sendiri, yang dimana karya-karya dari Al-Khawarizmi ini digunakan orang-orang Eropa untuk memanfaatkan, memudahkan untuk menjumlahkan suatu bilangan dari angka ribuan, ratusan, hingga jutaan, seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, di dalam karya-karya dari Al-Khawarizmi ia juga memperkenalkan konsep algoritma, yang dimana pengertian dari algoritma ini adalah langkah-langkah logis mengenai penyelesaian suatu masalah secara sistematis, yang dimana
algoritma ini merupakan jantung, ya, inti dari ilmu teknologi informatika komputer. Yang perlu kita ketahui bahwasanya jika tidak ada algoritma ini, kita tidak akan mengetahui, kita tidak akan mengenal yang namanya teknologi seperti yang kita pakai sekarang ini. Maka tidak hanya itu, Al-Khawarizmi juga berkontribusi besar di dalam bidang geografi, yang dimana ia mempunyai buku yang berjudul Syuratul Ard, ya, yang artinya pemandangan kota atau permukaan bumi, yang dimana buku ini berisi tentang revisi dan penyempurnaan peta Ptolemeus, seperti itu. Baiklah, kemudian selanjutnya Al-Khawarizmi di bidang astronomi juga ia mempunyai karya, ya, yang dimana ia mempunyai karya yang sangat fenomenal, dengan dibuktikan adanya karya yang berupa kabel-kabel astronomi, seperti itu. Mungkin itulah tadi yang saya sampaikan tentang prestasi dan karya-karya serta penemuan dari sosok Al-Khawarizmi, tokoh ilmuwan muslim. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwasanya Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan yang sangat berpengaruh di dunia, sehingga dunia menjuluki beliau sebagai Bapak Al-Jabbar dan Bapak Al-Matematika. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, sedikit materi. Semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Syukron, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.